kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Michelle Angelina, inilah Meja Redaksi. Ultimates, mayoritas penduduk Indonesia kini masuk dalam kategori kelas menengah. Sangat disayangkan, penghasilan bulanan kelas menengah rentan menurun, apalagi dengan adanya biaya kebutuhan dasar yang terus meningkat. Bagaimana situasi ekonomi warga di Indonesia? Mari kita simak liputannya. Ultimates, dalam 2 dekade terakhir, mayoritas penduduk Indonesia kini masuk dalam kategori kelas menengah. Jumlah ini cenderung akan terus bertambah seiring dengan naiknya pendapatan per kapita nasional. Kelas menengah adalah golongan masyarakat yang sudah tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi masih rentan jatuh miskin bila dihadapkan dengan guncangan ekonomi. Wabah COVID-19 menjadi bukti bahwa banyak masyarakat kembali turun kelas karena kehilangan mata pencaharian, terkena PHK, dan pengurangan gaji. Responden dari Survei Konsumen Bank Indonesia per 2017 hingga 2023 menyatakan bahwa pengeluaran kelas menengah berada di kisaran 1-5 juta rupiah. Bank Dunia juga turut mengidentifikasi 5 kelas konsumsi yang berbeda di Indonesia. Hasilnya, pengeluaran kelas menengah berada di kisaran 1,2 juta hingga 6 juta rupiah per orang per bulan. 21 tahun mendatang, pendapatan kelas menengah diprediksi di bawah angka pengeluaran bulanan. Berdasarkan kajian Mandiri Spending Index atau MSI, per November 2023, nilai tabungan kelompok masyarakat kelas menengah dengan saldo di bawah 1 juta rupiah terus turun sejak awal 2022 hingga sekarang. Konsumsi tabungan tersebut paling banyak dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan perawatan pribadi. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat? Kita simak liputannya. Produk-produk dalam negeri ini jadi kesulitan gitu untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih murah gitu. Soalnya kalau kita naikin harga penjualannya juga kan nanti akan merugikan pembeli juga ya rasanya. Cuman kalau kita disesuaikan dengan harga yang seperti biasa, kitanya juga ikutan rugi karena bahan-bahan semuanya naik, tapi yang lainnya juga nggak ada yang turun gitu bahan-bahannya. Pendapat aku itu jadi nggak seimbang banget ya, jadinya banyak orang juga yang kayak aduh kok biaya hidupnya makin tinggi tapi kok pendapatan gini-gini aja, jadinya tidak sejahtera gitu, kurang mensejahterakan gitu. Melonjak ya, jadi akan berpengaruh pada harga jual barang, kemudian harga jual produk jasa gitu ya. Kemudian pada sisi lain pendapatan nggak meningkat ya. Jadi dalam kondisi pasca pandemi ini terjadi double persoalan. Penghasilan bulanan masyarakat yang tidak tetap sementara kebutuhan hidup masa depan menunggu di depan mata membuat kelas menengah rentan turun kelas. Kenaikan bahan pangan dan bahan bakar dirasa membebani masyarakat sehingga menghemat pengeluaran menjadi alternatif. Masyarakat berpendapat mereka seharusnya tidak terbebani dengan biaya kebutuhan dasar jika pemerintah sadar akan hal ini. Ketidakhadiran negara ketika terjadi kenaikan bahan pokok membuat masyarakat mempertanyakan peran pemerintah. Simak tanggapan Ahmad Heri Firdaus, peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance. Kenaikan gajinya hanya naik 3%, 4%, tapi harga barang-barang utama yang mereka beli itu naiknya 5% lebih. Nah, kan berarti kenaikan income kita, kenaikan pendapatan kita tidak sebanding ya dengan kenaikan harga-harga barang gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menggerus daya beli. Nah, supaya ekonominya bisa naik dengan rata-rata atau dengan minimal 6% sampai 7% per tahun, ya maka apa? Maka ya salah satu komponen yang harus dilindungi
yang harus dijaga supaya tidak turun adalah konsumsi masyarakat. Jadi syaratnya adalah menjaga stabilitas harga pangan. Yang terpenting adalah kita meningkatkan produktivitas. Ya, kalau kemarin dalam 1 jam kita bisa memproduksi 1 barang, nah besok dalam 1 jam harus bisa memproduksi 5 barang. Misalnya semakin produktif, maka harga-harga diharapkan bisa stabil, pertumbuhannya lebih tinggi. Nah maka cita-cita untuk Indonesia Emas itu secara perlahan bisa tercapai. Di masa mendatang, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Angelina Senjaya, Hakam Natalegawa, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, kita patut khawatir mengetahui bahwa negara kita harus menghadapi risiko yang besar. Beralih ke berita selanjutnya, masih seputar perekonomian Indonesia, program makan gratis yang digagas oleh Capres-Cawapres Prabowo Gibran menjadi sorotan publik. Hal ini didasari atas munculnya uji coba kebijakan tersebut. Dengan anggaran sebesar Rp15.000 per anak, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Nah, Ultimates, apakah anggaran tersebut cukup untuk kebutuhan gizi anak-anak? Berikut liputan selengkapnya. Ultimates, akhir-akhir ini program makan siang gratis yang diluncurkan oleh Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjadi sorotan publik. Dengan anggaran sebesar Rp15.000 per anak, makan siang gratis ini ditujukan kepada seluruh anak sekolah di Indonesia. Pada Kamis, 29 Februari 2024, telah diadakan simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Negeri Curug, Kabupaten Tangerang. Menu makan siang gratis terdiri dari 4 paket pilihan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, siomay, dan gado-gado yang masing-masingnya dilengkapi dengan buah pisang dan sayuran. Gratis ini bagus untuk kedepannya, meskipun baru simulasi ya, tapi lebih dapat mengatasi masalah stunting di Indonesia ya. Karena dalam adanya program makan siang gratis, uang kami siswa dan siswi bisa ditabungkan untuk beli merek yang lain. Setelah melangsungkan simulasi makan siang gratis, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyimpulkan bahwa kalori dan gizi dari simulasi ini telah sesuai. Dari 4 menu yang disediakan, rata-rata energi total adalah sebesar 572,25 kal dengan rata-rata protein sebanyak 25 gram. Selain gizi, disebutkan pula bahwa simulasi ini juga ikut serta dalam mendorong keberlangsungan UMKM di sekolah. Akan tetapi, banyak yang bertanya-tanya, apakah 15.000 ini benar-benar cukup dalam menyediakan makan siang yang bergizi? Kalau untuk 1 kali makan di misalnya daerah pinggir gitu sih, saya rasa sih cukup. Asal memang dipilih menunya yang nggak mahal gitu. Ya seperti tadi saya bilang kalau untuk hewani nasi ya pasti kan ya. Nanti hewaninya, terutama kan kalau untuk anak anak sekolah itu kan sebenarnya kan yang harus cukup protein hewaninya kan, supaya anak itu bisa tumbuhnya maksimal, nggak stunting gitu kan. Nah itu sebenarnya protein hewani ya harus kita pilih yang paling murah gitu. Kalau paling murah tuh biasanya sih telur. Cuman kan nggak mungkin setiap hari makannya telur kan, begitu. Iya, sebenarnya kalau memang bisa di pemberian makannya juga nggak bisa cuman misalnya seminggu doang gitu, nggak bisa, harus dalam jangka panjang begitu. Memang ya harus benar-benar diperhitungkan begitu. Kalau kebutuhan kalori sih bervariasi ya, tergantung umur, tergantung berat badan. Itu bisa sekitar 1.500 bisa sampai 2.500 kalori per hari. Ternyata masih banyak pro dan kontra dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan anggaran dan pemenuhan gizi. Airin Suryani Maitri, Alia Geraldine melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana karena kami masih ada informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Ultimates, serial animasi Avatar yang populer di Nickelodeon pada tahun 2005 kini kembali melejit di pasaran. Netflix kini telah mengadaptasi serial ini ke dalam bentuk live action dengan judul Avatar The Last Airbender. Penasaran seperti apa serialnya?
Mari kita simak liputannya. Ultimate, siapa sih yang gak kenal dengan Avatar? Teman-teman 2000-an pasti mengenal Avatar sebagai serial animasi yang dipopulerkan oleh Nickelodeon pada tahun 2005. Setelah sekian lama nama Avatar redup, kini nama tersebut kembali melejit di pasaran. Pasalnya, Avatar mengadaptasi serial animasinya ke dalam serial live action dengan judul serupa, yaitu Avatar The Last Airbender. Bahkan, saat ini Avatar menjadi salah satu serial terpopuler di Netflix. Serial ini diangkat dari cerita fiksi karya Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko. Berdasarkan data dari IMDb, proses mengkonversi ulang serial ini tergolong sukses dengan berhasil memperoleh rating sebesar 7,4% dari total 45.362 suara penonton. Berdasarkan situs Netflix Tudum, Avatar The Last Airbender untuk kategori serial berbahasa Inggris telah ditonton sebanyak 21,2 juta kali dan memperoleh 153,4 juta jam tayang selama 1 minggu penayangannya di situs streaming Netflix. Setelah minggu kedua penayangannya, series ini tetap disambut baik oleh kalangan masyarakat dengan penurunan jumlah penonton yang tidak begitu signifikan. Jumlah penonton Avatar di minggu kedua sebanyak 19,9 juta kali dengan menghabiskan 144,2 juta jam tayang. Angka memukau tersebut bahkan mengalahkan serial live action One Piece yang telah tayang terlebih dahulu di Netflix pada 31 Agustus 2023. Sebagai perbandingan, serial yang diangkat dari manga karya Eiichiro Oda tersebut hanya ditonton sebanyak 18,5 juta kali dan menghabiskan 140,1 juta jam tayang untuk kategori yang sama. Selain mengejutkan penonton dengan tampilan visual, lokasi syuting, dan soundtrack yang selaras dengan versi animasinya, Netflix juga mengejutkan penonton dengan mengikut sertakan aktor-aktor muda yang terhitung merupakan pendatang baru di Hollywood. Hal ini tentu cukup berbeda dengan gaya produksi Netflix yang biasanya menggunakan aktor-aktor bergengsi Hollywood. Para pemeran yang ikut serta dalam produksi ini antara lain Gordon Cormier sebagai Aang, Kya-Wen Teo sebagai Katara, Ian Ousley sebagai Sokka, dan masih banyak lagi. Walau tergolong sebagai aktor pendatang baru, tetapi pembawaan mereka dalam memerankan masing-masing karakternya sudah cukup menghidupi Aang, Katara, dan Sokka dalam versi live action. Kejutan yang diberikan Netflix akan tidak ada hentinya. Netflix juga mewujudkan masyarakat Indonesia dengan keikutsertaan aktor berdarah Indonesia di serial ini. Dilansir dari Prambors FM, aktor berdarah Indonesia yang ikut serta dalam produksi Avatar live action ini antara lain adalah Rui Iskandar yang berperan sebagai Letnan Ji dan Dallas Liu yang berperan sebagai Pangeran Zuko. Diketahui bahwa kedua aktor ini memiliki pengalaman yang cukup baik dalam dunia perfilman. Sebelum memerankan Letnan Ji di Avatar, Rui pernah berperan di serial Gotham. Sedangkan Liu merupakan aktor yang cukup berpengalaman yang menjalankan debutnya di film Taken pada tahun 2009. Ultimates, musim pertama Avatar The Last Airbender ditayangkan sebanyak 8 episode yang sudah bisa disaksikan secara maraton di Netflix sejak 22 Februari kemarin. Buat Ultimates yang belum nonton serial ini, wajib nih untuk nonton serial Avatar live action hanya di Netflix. Emmanuel Elang, Sharon Fedlin melaporkan untuk UMN TV. Wah, keren banget ya Ultimates. Akhirnya serial live action Avatar sudah tayang di Netflix. Rupanya cukup banyak juga ya film animasi menarik yang diadaptasi oleh Netflix. Berbicara soal tayangan perdana, ada berita serupa datang dari Jakarta Selatan. Masih dari dunia hiburan, wajah musik Indonesia saat ini dihadiri oleh karya baru dari musisi Anji. Pada 8 Maret lalu, penyanyi tersebut telah meluncurkan album barunya yang berjudul Samsara. Berikut laporan selengkapnya. Ultimates, A Journey to Samsara yang memiliki arti terlahir kembali berulang kali, tepat pada 8 Maret 2024.
Anji kembali menyapa penggemarnya dengan album baru berjudul Samsara dengan Orang Yang Berbeda sebagai lagu utamanya. Bisa teman-teman lihat, suasana di sini dipenuhi antusiasme audiens dari berbagai media yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dalam sebuah acara yang penuh warna dan semangat, sejumlah 150 media turut meramaikan suasana seperti Kompas, Intens, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pembagian door prize yang mengisi acara yang sedang berlangsung. Tidak hanya itu, dalam sesi Q&A yang ada, Anji menjawab bahwa dia mendapatkan inspirasi dari Coldplay dalam album Samsara. Ultimates, penasaran kan gimana pendapat Anji dan para krunya? Yuk kita simak liputannya. Ya sebenarnya kalau Coldplay itu memang udah suka dari dulu ya. Makin kesini saya ngedengerin lagu-lagu Coldplay dan mulai meneliti liriknya. Ekspektasinya ya pada umumnya maksudnya supaya bisa diterima sama pendengar-pendengar yang dari dulu menikmati musik Anji dan juga maksudnya bisa masuk ke pendengar baru yang sebelumnya tidak tersentuh. Kalau untuk mempersiapkan acara sih sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena memang basicnya aku cukup berpengalaman di event. Cuman masalahnya adalah tim ini belum terlalu terbiasa dengan event. Jadi banyak komunikasi yang masih ada miss, tapi so far sih semuanya berjalan dengan lancar. Demikian acara ini diselenggarakan untuk menyambut Samsara, album eksklusif dari Anji. Alvin Alaudin, Larissa Ika melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, demikianlah berita terupdate yang dapat kami sampaikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Michelle Angelina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.